Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus solihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah, amma ba'du. Ibadallah, hadirin jamaah Masjid Asy-Syifa yang insyaallah kita semua pada kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah 60 menit ke depan kita akan membuktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengkaji ayat-ayat ilahi. Semoga dengan upaya kita mengkaji ayat-ayat ilahi ini, kita semua senantiasa berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita semua berada dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam, yakni habibina wa nabiyina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga-keluarga Nabi, kerabat-kerabat Nabi, sahabat-sahabat Nabi, itba' tabi'ut tabi'in Nabi, hingga kita semua selaku umat Nabi yang tetap setia mengikuti jejak langkah Nabi hingga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tema pada kesempatan kali ini di bulan Sya'ban, bahkan kita sudah melewati nisfu Sya'ban, melewati nisfu Sya'ban. Nisfu itu setengah, Sya'ban itu di bulan Sya'ban. Berarti kita sudah setengahnya ini, menghabiskan waktu setengah bulan. Kira-kira berarti insyaallah setengah bulan lagi atau kurang lebih 14 hari kita akan menghadapi bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Sekali di pertemuan insyaallah. Oleh karena itu, untuk menyongsong bulan Ramadan tentu ada beberapa hal yang tentu harus kita persiapkan. Yang pertama, mari siapkan hati, bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit yang namanya iri, dengki, hasud, dendam, dan sebagainya. Kenapa? Karena orang yang beriman dan beramal soleh itu senantiasa Allah tanamkan rasa kasih sayang dalam hatinya.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala bahkan akan mencabut segala macam rasa dendam di dalam dada orang-orang yang akan ditempatkan di surga. Kalau saya pahami, ahli surga mah gitunya dicabut segala dendam cek Allah teh. Berarti walaupun ya orang menzolimi kita, ya orang mengurangi hak-hak kita, tapi bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya tidak akan khawatir terhadap perlakuan zolim dan juga tidak akan khawatir terhadap pengurangan hak-haknya. Karena apa? Karena di dalam hatinya itu sudah dicabut segala macam rasa dendam. Sebagai muqaddimah kita awali dengan Quran surat Toha surat 20 ayat surat Toha surat ke-20 ayatnya 112 Surat Toha surat ke-20 ayatnya 112. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ظلما ولا هضما صدق الله العظيم. Dan siapa yang mengerjakan kebajikan sedang dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya, dan tidak pula khawatir akan pengurangan haknya. Surat Toha surat ke-20 ayat 112. Dan barang siapa mengerjakan amal soleh, barang siapa mengerjakan amal kebajikan, dan ia dalam keadaan beriman. Jadi beramal soleh dalam keadaan iman. Wa huwa mu'min. Dia itu orang yang beriman. Maka sikap dalam perilakunya keseharian nih, kalau dia banyak kebajikannya, kemudian atas dasar iman, maka wujud daripada akhlaknya itu adalah fala yakhafu zulman. Dia tidak akan khawatir terhadap perlakuan zalim terhadapnya. Wala habman, dan juga dia tidak khawatir terhadap pengurangan hak-haknya. Jadi sifat
sifat ini akan dimiliki oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh karena bersih hatinya. Nah, maka di dalam menyambut bulan yang suci, maka sucikan hati ini. Ciri orang yang hatinya bersih, sampai ketika dizolimi pun, ya, ketika seseorang ada yang berbuat zolim, dia tidak khawatir, tenang we. Ini yang susah barangkali ya. Seseorang yang zolim kepada kita, kemudian kita tidak khawatir terhadap perlakuannya, dan juga tidak khawatir ketika ada hak-hak kita dikurangi, pengurangan hak. Ya, mungkin jangankan perlakuan zolim, tersinggung saja hati ini langsung kan nyeaknya, itu hati langsung nyeak. Gitu. Nah ini memang perlu latihan. Ya, bagaimana caranya membuktikan bahwa orang yang berbuat kebajikan dalam keadaan iman, dia tidak khawatir, kata Allah. Nah ini harus dibuktikan. Kita tidak ada kekhawatiran terhadap kezaliman orang lain kepada kita. Dan kata Allah, tidak khawatir ketika hak-hak kita dikurangi. Apa saja itu ya? Apa saja? Apakah pokoknya hak kita itu dikurangi oleh dia. Dah, tidak khawatir. Gitu. Karena hatinya bersih. Karena hatinya itu ciri ahli surga itu dicabut segala macam dendam dalam hatinya. Makanya tidak khawatir gitu. Kira-kira sulit tidak, Pak, jadi orang seperti itu? Sulitnya, sesahnya. Tapi eta cenah ahli surga mah dicabut segala macam dendam yang ada di dalam dadanya. Cek Allah. Kita buka ayatnya, surat Al-A'raf, surat ke-7. Surat ke-7, surat Al-A'raf, ayat 43. Surat ke-7, surat Al-A'raf, ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هدانا لهذا وما
نهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون نودوا أن تلكم الجنة بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan. Apa yang telah kamu kerjakan, apa yang telah kamu amalkan. Apa amalannya? Kebaikan. Kan tadi barang siapa yang mengamalkan amal soleh, kebajikan dalam keadaan iman, maka dia tidak khawatir terhadap perlakuan dolim terhadapnya. Berarti naon? Terdendam walaupun dia dizolimi. Maka dicabut kata Allah. Dan kami cabut segala macam dendam yang berada dalam dada mereka. Tuh berarti ahli surga mah. Dengki teh tidak ada yang namanya dendam. Ya, pastilah kalau sikap seseorang ya. Kemudian dia disakiti. Dah pastinya dendam dinu hati teh keun sia. Ya. Padahal cek Allah orang yang beriman dan beramal soleh, orang yang akan dimasukkan ke dalam surga ini adalah orang-orang yang kami cabut segala macam dendam yang berada dalam hatinya. Maka buktinya dalam hidupnya dia tidak takut terhadap perlakuan zolim, tidak takut terhadap pengurangan haknya. Kemudian perkara-perkara yang menyakitkan pun kan gitu. Atau perkara-perkara yang ya menjadikan dia dijahati lah katakan. Tetap saja dia menolak dengan kebaikan. Eta hati bersih tehnya, Masya Allah. Itu barangkali yang dinamakan man atallaha biqalbin salim. Man atallah, man orang yang atallah datang kepada Allah biqalbin dengan hati salimin, yang selamat, yang bersih. Hatena salamet merenya. Da di dunia kene geus dicabut gitu. Makanya kata Allah, dan kami cabut segala macam dendam yang berada dalam dada mereka, mengalir di bawah mereka sungai-sungai, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi petunjuk kepada kami. Berarti semasa dia hidup di dunia ini, dia ikut petunjuk. Dia telah diberikan petunjuk oleh Allah melalui ayat-ayat Allah. Ya, seperti sekarang nih, kita sedang mengkaji petunjuk Allah. Terus dalam kehidupan, ya, dalam dunia nyata,
dunia praktek sehari-hari ya. Terbukti nih ada yang ya dirasa oleh kita dia zalim kepada kita. Baiklah. Etanya hesenya. Baiklah. Saya tidak khawatir. Karena apa? Yakin. Maliki yaumiddin. Allah yang ya, Malik itu kan raja. Yaumi pada hari, ad-din pembalasan. Sudah, nanti saja. Nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu tanya. Wios ke dibalas ku Allah. Cing eta praktek sehari-hari orang tiasa kitu tah. Keun wios dibalas ku Allah. Hayang malasnya. Tah eta bersih hati teh. Jadi kita ya dalam rangka menyambut bulan yang suci, maka sucikanlah hati dari perkara-perkara yang akan menimbulkan eta. Jadi neuteuli, ceuk bahasa Sunda mah neuteuli. Hatena teh neuteuli lamun aya lamun biji lo jelema nu pikaheuleunan tah eta ujianana nya. Wah, luar biasanya. Iya, Pak, ketika prakteknya heug hareupeun urang ini beungeutna teh. Aduh, ieu jelema teh pikaheuleuan urang nih. Cik rek kumaha teh sikap urang. Di dia ngomong lagi tah. Urusanna hate. Ya Allah, kan itu. Masya Allah. Ya, ini yang harus kita pahami bahwa kata Allah hatinya itu sudah dibersihkan, dicabut temuran dibersihan ya. Itu rasa dendam sudah tidak ada dendam lagi. Nah, ini ayat petunjuk Allah yang mesti kita fahami dan mesti di lapangan ya, di lapangan di kehidupan sehari-hari cik mampu tuh dipraktekeun tah. Ayat ieu teh tidak khawatir terhadap perlakuan zalim dan tidak khawatir terhadap pengurangan hak-hak. Kalau ini kata Allah. Ya, sebaliknya orang yang menzolimi, orang yang mengurangi hak-haknya, ya, ini kebalikannya nih. Nah, ini gimana nih orang ini yang menjolimi, orang yang zolim ini gimana nasibnya? Nah, justru itulah kenapa ya di dalam hadis dikatakan kezoliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Nah, berarti itunya anu rugi mah anu berbuat zolim. Justru yang dizolimi mah hati-hati. Anu dizoliman mah hati-hati. Makanya tidak khawatir. Hati-hati karena apa? Ketika dia berdoa tidak ada penghalang. Eta hunggul. Ketika dia berdoa tidak ada penghalang. Diijabah tah. Jelema anu ijabah doa teh diantaranya adalah orang yang terzolimi. Tapi saya kira kalau sudah mengamalkan ya paham terhadap Quran surat 20-112 tadi, ya dia tidak khawatir terhadap kezaliman. Saya kira doanya tidak akan yang buruk, ari nu soleh mah gitu. Bahkan timbullah doanya yang baik. Nah itunya. Ya, jadi tidak ada manfaat harta, tidak ada manfaat anak laki-laki, cenah. La yanfa'u malun wala banun illa kecuali man atallah biqalbin salim. Yang bermanfaat adalah ketika kelak berhadapan dengan Allah, datang kepada Allah biqalbin salim. Nah, qalbun salim itu kalau kaitan dengan ayat surat berapa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, kaitannya adalah itulah orang-orang yang datang kepada Allah hatinya sudah selamat. Hatinya bersih. Surat 26. Ayatnya 26, ayatnya 86. Ya, ayatnya 26, 86 sanes 889. Jadi ya, 26 88 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Lifatil jannatu lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Satu lagi ya, dari surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, surah 10. Yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna, harta dan anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dan di hari itu didekatkan surga kepada orang-orang yang bertakwa. Takwa itu kan mengerjakan perintah, ya, menghindari atau menjauhi larangannya. Walaupun tadi dalam Quran surat 112 walaupun bukan perintah, tapi di sana ada ciri, ya, ada alamat, ada tanda bahwa tanda orang yang beriman dan beramal soleh itu tidak khawatir, tandanya tidak khawatir. Ahli surga teh geuningan dicabut segala dendam di hatena. Geuningan ahli surga teh, ya, dia yang tidak peduli, ya, bukan tidak pedulinya, maksudnya dia tidak terpengaruh dengan harta, hatinya itu, ya, tidak terpengaruh dengan harta maupun anak, karena kelak di akhirat yang akan berguna adalah hatinya yang bersih. Jadi hati nanti merenang geus teu aya hati iri, dengki, sudah tidak ada dendam karena sudah dicabut. Kemudian tos teu aya deui neuteuli gantar kakaitan anu perkara-perkara pokona mah geus celak putih, celak herang cenah hatena teh nya. Mayunan Gusti Allah teh pantas, ya, kata Allah, famang tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku fala khaufun alaihim, ya, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka walahum yazanun,
dan mereka tidak bersedih hati. Famanittaba'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadillu, dia tidak akan tersesat, tidak bingung, wala yasqa, dan dia tidak akan celaka. Pantas. Karena dia sudah ikut petunjuk, kemudian dia berusaha untuk membersihkan hatinya. Ya. Kita sama-sama sebetulnya. Ini kita sama-sama. Saya Ridwan bukan berarti wah geus beureuna ustaz mah geus kitu. Sama, Pak. Kita berusaha sama-sama mengkaji, sama-sama memahami, dan sama-sama kita mempraktekannya. Gitu. Da, mungkin saja can tangtun anu nyampaikan geus kitu. Hatena geus kitu. Ya, mudah-mudahan mah ketika disampaikan teh geus kuat hatena teh gitu. Ya, ketika saya menyampaikan ayat ini, saya sudah bisa itu menahan atau tidak khawatir terhadap perlakuan zalim terhadap saya. Lempeng we HTT kitunya. Itu bisa biasa insyaallah nya. Lempeng we HTT ya Allah, mangga nyangakeun sadaya-daya. Ya. Betul. Wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, berarti tawakal itu menyerahkan seluruh urusan-urusannya kepada Allah. Mangga Gusti nyangakeun. Seharusnya orang yang berbuat zalim itu takut ketika ada orang yang menyerahkan kepada Allah. Aku mah Allah, enggak sih mah. Dan Allah nanti akan bertindak. Mau diapakan tuh orang itu? Terserah kepadamu ya Allah. Karena kalau berdoa yang tidak baik bisa saja diijabah. Sia. Malila cenah sing modar toh nyo. Wah, cenah. Berarti hate orang aya nyungklit mun kitu mah. Nya. Masih kena aya nyungklit tah hate teh. Nyungklit lamun masih kene aya neuteuli. Wah, sia tingali. Muaja muga hirupna. Tah geus mulai eta aja. Muaja muga hirupna. Tah, di sini barangkali ya yang harus kita persiapkan menyambut bulan suci dengan hati yang ya menyucikan, dengan menyucikan hati. Dengan hati yang suci. Ya mudah-mudahan lah saya kira kalau kita hafal ayat ini, nah, terus begitu temameo tanya aya ieu ujian teh. Ingat teh kan ayat ieu. Cek Allah teh nya teu khawatir, cek bisa teu. Terus asa masih kena aya dendam ya. Bisa. Ya. Kira-kira ya ahli surga, ahli neraka itu ya curkan gitu. Hah? Kudu latihannya itu ahli surga itu. Ahli neraka. Sebab cek Allah mah ahli surga teh dicabut segala dendamna. Geus henteu deui. Sebab ke menghadap Allahna hatena geus tenang biqalbin salim dengan hati yang selamat. Ya, mudah-mudahan dapan urang teh keur diajar itu. Tujuh ngelmu Pak RT orang teh ngelmu Quran. Gitu nya. Keur ngelmu tuluy praktekna ya. Amal kan ilmu itu diamalkan. Arepek teh geuningan. Iman teh moal tuluy kuat kajabi dengan ya disirami dengan ilmu. Nah iman teh. Nah kemudian orang yang beriman dan berilmu memang akan diangkat derajat. Lamun teu beramal, nya iman dan ilmunya anggarnya bakal melit gitu, bakal melit kasorangan. Dia beriman, dia berilmu, tapi tidak beramal. Ya, berarti tetap ada kaitannya harus dia beramal. Dia beriman, dia berilmu, dia beramal, tapi teu ikhlas cenah. Aduh, cilaka deui wae nya. Amal ku amalna teu ikhlas. Berarti aduh aya deui wae gogodana teh. Jadi iman, ilmu, amal, ikhlas. Tak kudu sapaket itu cenah. Lamun teu sapaket mah kumaha?
Begitupun ketika kita akan menghadapi Ramadan. Di samping kita membersihkan jasad orang, hari jasad mah geus teu kedah dibahas lah. Ya, setiap tahun orang dugikeun ka apa nepi ka ayeuna. Mun erek puasa teh sok kuramas nya. Orang teh geus bersih geus kuramas. Iya, itu jasa dia. Ya. Itu banadiah orang. Lantas bagaimana ruhaniah kita untuk membersihkannya? Iya, panginten dia. Ya. Dengan dibersihkannya hati itu dengan ayat-ayat Allah. Diseuseurna teh ku ayat-ayat Allah. Nyanya anu tadina dendam pancek Allah tadi cabut. Berarti naon, Cing? Berarti ada rasa dalam diri kita untuk merubah mindset. Gitu, dirubah mindset orang teh anu tadina haban we nyeri hate aya mah tos we bebaskeun hate teh ka kadinya dirubah mindset teh. Da saur Allah dicabut segala dendam gitu dalam hatinya. Walaupun memang ada doanya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Ghillin teh dendam. Surat 59, surat Al-Hasyr ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله العظيم. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyayang, Maha Penyayang. Ini teh ada sebuah doa ya. Rabbana, ya Tuhan kami, beri ampunlah kami
dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau biarkan kedengkian dalam hati kami. Wala taj'al fi qulubina ghilan. Tadi dalam ayat surat 743, wa naza'na fi qulubihim ghillan. Tah, kedengkian. Jadi kedengkian teh termasuk kepada kategori dendam. Assalamualaikum. Kedengkian. Ya, makanya kenapa Allah mengajarkan yaquluna, ya, mereka berdoa. Karena di antara manusia itu pasti aya rasa iri, dengki, dendam. Itu pasti ada. Makanya ku Allah dipaparinan doana, wala taj'al fi qulubina. Jangan kau jadikan, jangan engkau biarkan hati ini, gitu kan. Jangan engkau biarkan kedengkian dalam hati ini. Janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Subhanallahnya. Berarti ya, timbulnya iri, dengki, dendam ini bukan keluar dari kalangan mukmin. Ternyata di antara mukmin tegedingan gitu. Subhanallahnya. Atuh moal aya ustad jeung ustad para saya lamun teu aya doa ieu sok. Ya, ustad jeung ustad ngarasa naon istilahna mah? Persaingan. Sok merebutkeun naon? Berarti merebutkeun naon? Hawa nafsu, ego. Gitu. Matak cenah tidaklah tidaklah timbul perselisihan, ya, kecuali setelah datang ilmu. Dan kata Allah, tidak ada perselisihan kecuali, ya, datangnya ilmu dan kedengkian di antara mereka, cenah gitu, cek Allah. Jadi sampai saat ini terus baik masalah-masalah furu'iyah teh jadi cabang-cabang ilmu kan diperdebatkan terus. Ya, seperti memperdebatkan sekarang nisfu Sya'ban. Bagaimana ini kan hadisnya dhaif. Bahkan hadisnya maudhu, bahkan hadisnya wah gitu kan. Iya baru nang hatena anu sok komo anu tos matri dinu hate sok nisfu Sya'ban dicarek da atuh teungeunna hate teh. Oh. Nyalakit kayak itu baheula teh urang teh ngalaksanakeun di baheula. Ayeuna kari-kari dicarek tuh kan ieu masalah hate. Gitu. Oh, kumaha itu tah. Nah, gitu. Luar biasa ini masalah hati ini ya. Makanya pantas kalau menyambut bulan suci, mari sucikan hati. Wah, etanya tema menyambut bulan suci. Iya, betul. Ya. Menyambut bulan suci, mari sucikan hati. Wah.
Nu kabayang kan ngaberenel ayatna. Aduh, kudu dijaga ya. Aduh ayatna yang ngaberenel ya. Tilu kaopat. Dah ya, jadi pasti kedengkian ada ternyata. Satu lagi ya, kenapa kedengki? Kata Allah dengki itu. Surat Al-Baqarah ayat 213. Surat Al-Baqarah ayatnya 213. Silakan Ibu dibaca artinya saja. 13 ya. Tuh ya. Data. Tuh gitu. Nah, gitu. Jadi kedengkian di antara mereka. Karena Allah Maha mengetahui ya. Allah Maha mengetahui bahwa di antara ahli kitab pun yang telah diberi kitab, yang telah diberi ilmu, ternyata timbul kan gitu. Kedengkian di dalam hatinya. Nah, inilah ya yang dimaksud menyambut bulan suci, mari sucikan hati. Aduh, karena kan dengki iri teh pasti aya wae. Nah, itu yang pertama. Ya, membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati, yaitu iri, dengki, dendam dan sebagainya lah. Bahkan ada poster itu ya, 99 penyakit hati. Wah, sur. 99 penyakit hati. Jadi 100. Ya itu ada poster itu. 99 penyakit hati. Ada mual katalar. Wah. 99. Tapi cobi dipelajari gitu kan. Poster itu cobi dipelajari, barangkali kan hati orang teh aya anu kitu teh kan. Jadi begitu diberenelkeun, aduh penyakit unggul ya teh. Leungit-leungitkeun. Sebab kan tadi illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang sudah bersih. Waduh. Paingan dipanggilan lagi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai hati yang sudah tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Berarti jiwa-jiwa yang tenang itu hatinya geus tenang. Irji'i buru-buru, lompat. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, terhadap keriduan Allah. Ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Fadkhuli jannati, mangga lalebet ka surga kaula. Cek Allah teh. Dipanggil atuh Pak RT. Nya itu. Kada nyem kelit keneh hatena baru ditanya heula, dinya kunaon cenah meureunnan. Ngahulang keneh wae hate. Aya keneh keheul ka si eta. Oh, can beres berarti ke heula. Cicing heula beresan heula. Ke heula cicing heula.
Kenyataan namanya. Sampai lah. Da memang aduh subhanallahnya eta teh hate teh mata keluar biasanya kolbun tah mata bahasana ge kolbun ari kolbun teh diambil dari kata qallaba yuqallibu senantiasa bolak-balik kata hate teh nya kadang ari keur sadar mah heuh urang teh ngahampura da keur teh sadar mah keheulaanan. Ya. Mata ketika sahabat Hanzalah dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ya menghadap kepada Rasul, kemudian kata Hanzalah, "Ya Rasulullah, Hanzalah munafik." Aya didinya kunaon jadi munafik kasorangan. Hanzalah munafik. Apa gerangan yang menjadikan engkau menunjuk dirimu munafik, kata Nabi. Ya Rasulullah, ketika aku dekat denganmu, maka seolah-olah pi surgaeun teh meuni asa deukeut, lamun deukeut jeung Nabi teh, pi akhirateun teh asa di depan mata. Balik pe jeung Rasul cenah kabebenyokeun ku anak, kabebenyokeun ku pamajikan, kabebenyokeun ku pagawean. Akhirat teh juga jauh deui cenah munafik tah cenah Hanzalah teh gitu nya panginten upami nimpa ka urang mah lamun keur ngaji asa akhirat teh nya asa geus kabayang oh kudu kieu lesot teh di pengajian. Alam nyata masalahna mah kan kenyataan hidupna begitu lesot di pengajian. Iya anu kudu dipraktekeun teh dinu ya dinu realita kehidupan. Ya. Aplikasi geuningan. Implementasi naon deui lah da geuningan. Kaituna teh sisi. Gitu. Memang ya dekorasi. Bener tuh HTT kudu dekor. HTT kudu dekorasi di dangdanan supaya bisa introspeksi. Gitu di dangdanan HTT. Tapi mudah-mudahan ya kalau kita tahu ayat-ayat ini, oh ya apa yang kata Allah dicabut segala dendam kan da lain engke lain sih kabeh di dieu keneh kan tidak khawatir cenah cek Allah teh nya orang yang beriman dan beramal soleh tidak khawatir terhadap perlakuan zalim berarti di dunia keneh geus hatena geus dicabut. Sebab berarti kalau sudah tidak ada kekhawatiran berarti ya jelas wa nazana fi sudurihim min ghillin kami cabut segala macam dendam yang ada dalam hati mereka. Kan pertanyaan anak di dia atau engke? Pan di dia keneh oge. Cek Allah teh tadi surat 20:112. Di dia keneh ge hatena geus geus dibersihan, geus tidak khawatir teh. Itu. Ya, mudah-mudahan ya. Sekali lagi, apa tadi temanya? Isi poho deui. Sucikan hati. Tegening menyambut bulan suci, mari kita sucikan hati. Bolak-balik teu naon? Sucikan hati. Menyambut bulan suci teu naon dah. Eta teh keneh lah. Dibolak-balik oge. Kemudian yang kedua, dalam rangka menyambut bulan suci ini perbanyaklah doa geunya, doa teh Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadhana. Qul Allahumma sallimni nya Ramadhana li wasallimhu minni mutaqabbalan. Jadikanlah Ramadan ini itu kan. Jadi selamatkanlah aku meureunna. Ya. Dalam menyambut bulan suci Allahumma salimni li
Ramadhani li Ramadhana wasallimhu minni mutaqabbalan. Jeung salametkeun abdi tina Ramadan eta teh. Itu. Mutaqabbalan, dan jadikanlah amalan-amalan kita diterima. Eta doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan menyambut bulan suci Ramadan. Maka bersih hati, perbanyak doa. Sebab kata Allah, tidak ada doa yang tidak diijabah. Doa teh kabeh ge diijabah. Mana buktina? Mana ayatnya? 40, 60, surat 40 ayat 60. Itu buktinya bahwa semua doa yang diijabah oleh Allah. Surat 40 ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama. Sadaqallahul azim. Bismillah. Sadaqallah. Jadi kalau dalam konteks ayat ini tidak ada yang namanya doa tidak diijabah. Cuman orang nawe nu hayang buru-buru di kontanan wae. Ya, Allah kan Maha tahu kebutuhan kita. Terus orang teh ngadoa. Terus ngadoa teh anu memang belum pantas kita diberi apa yang kita minta. Nah maka bisa jadi doa itu adalah ya yang pertama dianggarkan untuk menghapus dosa. Cenah bisi urang teh basi kena loba dosa. Jadi begitu ngadoa teh heunya keur ngahapus dosa we heulanya. Gitu. Teu baka diijabah. Ya. Kemudian yang kedua, menolak bencana. Itu bisa jadi orang teh kusabab doa orang salamet wae teh gitunya. Ya, ketika kita kemana-mana teh salamet teh. Kan bisa jadi orang teh doa orang teh dianggarkan untuk menolak bencana, menolak balai. Kusabab orang loba ngadoa. Tos diijabah eta kan ijabah teh sok kana hayang langsung pok torolong muncul bahasa ieu banyak. Gusti paparina gejlig kan gitu hayang namanya. Poksang pok torolong. Gitu. Kemudian yang ketiga bisa jadi doa itu disimpan keur engke we lah centong ayeuna. Itu. Ya. Ya. Iya, jadi dijadikan tabungan buat nanti. Tadi jabah harita keneh. Engke we ceuk Allah teh.
Mending ayeuna mending engke cenah. Hayang ayeuna we da anger. Gitu manusia mah hayang ayeuna. Kemudian ini jelas ya dalam ayat ini bahwa doa itu tidak ada yang tidak diijabah. Kemudian doa itu syarat ijabah doa maka ada dua kata Allah. Syarat ijabah doa itu ada dua. Yang pertama falyastajibuli syarat pertama teh wal yu'minu bi. Nah, kan dalam rangkaian saum, ayat saumnya di surat Al-Baqarah. Kita buka dulu surat Al-Baqarah 186. 186 surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ يَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق الله. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Bahwasannya aku dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Falyastajibuli. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Upami orang miwarang kamurang kalih heug murang kali teh daek da teu kudu dipenta ku budak we pasti urang teh mere buru kitu lah. Nya daekan budak teh eta budak sok sarjan teu menta urang hayang mere. Tah kitulah ijabah doa teh. Falyastajibuli maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku. Memenuhi segala perintah berarti takwa. Nyata ibarat budak daekan we dititahanan naon teh. Kan teu dipenta oge ku budak, dibere ku urang teh kan. Gitu. Resep budak teh daekan. Tak. Apalagi Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Kan ari ka Allah mah cenengan sedetail apapun penta.
Gitu, da urusan Allah pemilik urusan dunia dan akhirat. Penta urusan dunia oge. Tapi dua ya syarat ketika kata Allah falyastajibuli, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku, dan yang kedua hendaklah mereka beriman kepadaku. Jadi memenuhi perintah dan mengimaninya. Jadi ku iman. Ku yakin berarti iman teh yakin bakal diijabah tah. Yakin lah. Yakin. Iman contohnya ku keyakinan abdi. Saya yakin. Saya yakin ini. Yakin in saya akan berangkat ke Mekah, ke Masjidil Haram. Padahal kan ting di mana duitna? Pokoknya mau keyakinan rek ini gitu. Gitu tah. Kan dengan banyak berdoa, dengan beriman ya, memenuhi segala perintah Allah, dengan mengimani, dengan keyakinan, kan terbukti ininya, terbukti. Ya, tapi oge ya. Ketika berada di hadapan Ka'bah teh, tepinya itu asa nama ninggal itu di TV wae gitu. Jam 1 upami taraweh di Mekah, masih kira TPRI harita live di TPRI jam 1. Abi mah kieu we di ya Allah sinta iraha ya meni hayang eta ka Mekah. Tah eta teh doa pan ya keinginan. Dan saya yakin gitu, saya yakin. Da nya we begitu harita ngadoa teh cek paripaosna di bulan Ramadan da leres atuh. Begitu dinyatakan oleh Allah di bulan Ramadan, bayangkan. Anu harita mah di TV mungkin 20 tahun atau 15 tahun yang lalu mah di TV, tapi begitu 15 tahun itu selanjutnya kenyataan. Iya tarawih di hadapan Ka'bah. Tuh. Padahal 15 tahun teh doanya, ngadoa hayang. Jadi ngadoa di bulan suci teh itu di ijabahna teh di bulan suci deui kan gitu. Anu tadina ningali Ka'bah teh di TV itu jam 1 hoyong we ngajak rencangan ya. Orang nyetel ieu citu orang nyetel tarawih di Mekah. Meni ieu menyimak teh. Hate teh asa di dinya gitu tah nya. Rek teh benar itu di ijabah. Nah, kemudian dalam berdoa itu kalau Allah menyatakan fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat, maka kata Allah nahnu aqrabu ilaih min hablil warid. Aku lebih dekat daripadanya. Ya, daripada ulat lehernya. Upami Allah sudah menyatakan seperti ini berarti sepertinya tidak berlaku yang namanya tawasul. Ya, ari tawasul teh kan mangadugikeun nitah deui tawasul teh. Pertanyaannya, boleh tidak ketika kita tawasul memohon untuk disampaikan kembali? Atsar sahabat membolehkan, tapi dengan syarat tawasul kepada orang yang masih hidup. Nggak boleh tawasul kepada yang mati. Ya kan tawasul teh menyuruh nyuhunkeun ngadoa, mangadoakeun. Pihak. Ustaz, pidoa mah doakeun abdi. Aya kene ustadna nya alhamdulillah, tapi lamun anu goib pangdugikeun moal tiasa. Karena atsar sahabat menyatakan bahwa ketika kita berdoa kalau ingin tawasul maka minta didoakeunlah, minta didoakanlah kepada yang masih hidup cenah. Wah, terjadilah di Madinah itu Sayyidina Umar bin Khattab sebagai khalifah, ya, pada waktu itu kekeringan, kemarau yang sangat panjang.
Maka Sayyidina Umar memanggil para ulama untuk berdoa, kemudian sholat istisqa meminta hujan. Setelah beres istisqa, Sayyidina Umar bin Khattab memanggil paman Nabi, wahai Al-Abbas, wahai paman Nabi, mari jangan aku bertawasul kepadamu. Nah, dirinya teh ngadoa, ya Allah, dulu aku bertawasul kepada Rasulmu. Ya, namun Rasul telah tiada, maka kami memohon caranya tawasul, ya, menyampaikan doa itu, ya, dengan perantaraan paman nabimu, cenah tuh. Siapa itu? Sayyidina Umar. Itu. Jadi kenging tawasul teh, ya, nyunggeun mang doakeun ka anu masih keneh hirup. Itu dengan perantaraan tadi, ya, Al-Abbas paman Nabi. Nah, maka pada waktu itu berdoa melalui paman nabimu. Dulu kami melalui nabimu, tapi sekarang oleh karena Nabi sudah tidak ada di tengah-tengah kami, maka kami pun, ya, memohon doa dengan perantaraan wasilah paman nabimu. Nah, diangkatlah tangan Al-Abbas pada waktu itu. Ya, kemudian, ya, terjadilah mendung, kemudian turun hujan, diijabah doa. Wah, luar biasa itu Sayyidina Umar mahnya, banyak keajaiban, mukjizat kalau Nabi, ya. Karena kata Rasul, jika masih ada jatah kenabian, maka Umarlah yang selanjutnya yang akan menjadi nabi. Sabab basiroh nata, basiroh teh teutepan ka hareup. Basiroh teh, ini tetepan kapayuna teh sudah diberikan oleh Allah. Itu tetepanana teh, oh kieu itu luar biasanya, apalagi dalam berdoa. Jadi syarat ijabah doa, satu, hendaklah mereka memenuhi perintah-perintahku dan beriman kepadaku. Yang ketiga, ya, ini berarti episode terakhirnya nantinya. Ayat nama yang terakhir saja. Yang ketiga ada mempersiapkan sedekah terbaik, gitu kan? Untuk menyambut bulan suci itu kan kudu dipersiapkan sedekah terbaik buat kita teh. Makanya geningan aya anu berlomba-lomba dalam kebaikan teh, di mana saum teh geuningannya jadwal iftar teh pinuh gitu kan. Sok saha nu bade saha nu bade nya tajil kanggo tajil gitu. Biasanya kalau memang yang sudah faham itu berlomba. Bahkan nepikeun ka olah kumaha ya. Gitu kan. Masjid Joko Karian teh nya geuningannya sampai nu nitipna ge puluhan juta. Sehari 10 juta. Tajilna dan makan besar katanya. Sehari 10 juta, mungkin sekarang lebih nih. Ya. Betul. Saking ku naon cing? Saking ku faham ya terhadap apa sedekah terbaik. Apalagi di Mekah, Masya Allah. Yang saya alami itu betul ya. Abdi itu diperebutkan jika begini. Keur majalma leutik diperebutkeun, dibedau ku itu, dibedau ku ieu. Saking ku mereka mencari kan? Mencari sok teangan anu dia diajak kemudian dia berbuka dengan keluarganya. Oh, kan ada pahalana teh kan barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang saum maka pahalanya seperti yang saum tanpa mengurangi pahala yang saum, bayangkeun. Maka begitu abdi sup ka di Madinah tah, begitu sup ka Masjid Nabawi langsung yo sarantang teh yo keramak bae tewak. Mau buka. Kudu buka dari itu. Ulang seuri we rencangan mah. Sok hijewang ceuk hijewang. Saya ke ditu. Da parebut atuh. Sampai ka ditungtun we teu meunang lesot teh teh. Ditungtun orang. Jadi didugikeun heula ke tempatna. Tah di dieu umat tong ka mana-mana sampai ka izin cing teh ilal hamam.
Dikawal ka cai oge tapi bisa lesot deui beneran. Itu dikawal ka jamban teh. Ya, begitu keluar ka jamban teh kan aya nu ngamerebutkeun deui memang. Cicing ieu mah geus beunang ku saya cenah ieu mah. Ieu mah geus beunang ku saya. Aduh, mun di Indonesia cing teh kieu teh nya. Berburu pahala teh. Di urang mah kan aduh masih keneh di mana ya nu gratis. Aduh, Masya Allah berburu pahala. Maka menyambut bulan suci itu siapkan sedekah terbaik paingannya. Di Mekah mah Allahu Akbar. Pagi-pagi setelah sahur, ngulampreng abdi teh nya ka pengkeureun Masjidil Haram teh nya. Cing teh hayang ngulampreng we. Saja biti seueur enjing-enjing teh seueur non manuk japati kan di Paraban kan eta nu nami-namina tuangeun teu saep meureunnya sur banyak itu cek abi teh tabdir itu nya mubazir nya karena banyak makanan yang tidak habis bayangkan sing goreng ternyata kunaon cenah eta naon domba di ditu lalintuh dari Parabanana ge para urut urang jadi si makanan yang sisa itu diolah menjadi makanan ternak di sana. Jadi di itu mah cenah geuningan ngaletakan batu oge lalintuh. Lain masalah batu nah honggo. Tapi si ternaknya itu dikasih makan. Kan itu teh makanan teh kan roti, susu, jam-jam, kurma, keju, ya, kemudian makanan-makanan nu karitu ya nu ieu nya. Sisa coba, sisa itu roti-roti teh. Banyak itu. Ini begitu ku anu petugas sampah dikumpulkeun abdi ninggal, "Wai, beri cuyahkeun ieu tuangan teh saep sok pagi-pagi." Diangkut deui ku truk. Kete sumping deui. Begitu buka saum, sumping deui teh. Kontainer nu ngabagikeun. Aduh, nya saking ku paham terhadap pahala ya. Nah tentu kita pun di kita lah ulah naon istilah nama sampai ka nya rerencangan abdi anu tos 30 tahun di ditu dia berpendapat begini. Maknya cenah urang usaha toh-tohan 11 bulan teu bisa nutup sabulan. Makanya di ditu mah satu bulan penuh teh sudah tidak berniaga lagi. Itu Pak RT, tos we piraku 11 bulan usaha teu bisa nutupan nu sabulan. Oh, da upami cek logika mah piraku nya. Ya mohon piraku Pak. Justru nusa anu sabulan eta nya dipoho-pohokeun usaha sok. Sampai ke umat Islam mungkin bukan umat Islam saja yang diuntungkan dalam berhari raya umat Islam. Orang-orang ya terutama orang Cina nu berniaga kan diuntungkeun. Nya kunaon ku ayana Idul Fitri teh. Nah, itu seperti itu. Jadi persiapkan sedekah terbaik gitu untuk saha nyaker urang keneh sebenarnya mah. Ya, kata Nabi, rizki yang sebenarnya ada 3. Yang pertama, yang dimakan sampai menjadi tenaga, itu rizki yang sebenarnya. Yang kedua, pakaian yang dipakai sampai lusuh nepi ka belea cek Nabi teh. Karena itu kaanggo ku urang rezeki ku urang. Urang tiasa karaos haneut, urang tiasa katinggal gending teh ku anggoan teh. Ini rezeki kita karena ini sudah terasa oleh kita. Yang dimakan, yang dipakai dan kata Nabi yang ketiga adalah yang disedekahkan. Karena itu akan menjadi ya rezeki kita kelak. Kita nanti sebetulnya tabungan.
tabungan bagi kita. Bagi ya menyambut dengan mempersiapkan sedekah terbaik ya. Ayatnya surat Al-Baqarah ayat 267 sebagai penutup. Surat Al-Baqarah ayat 267. Maju sedikit 267. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه ولا تيمموا الخبيث تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه ولستم بآخره إلا تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد صدق الله العظيم. Memicingkan. Ya, ini dasar daripada perintah mempersiapkan sedekah. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah, infakkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Maksudnya apa? Ya, hasil usaha yang dikeluarkan dari bumi bisa tanaman-tanaman, ya, buah-buahan, kemudian hasil dari bumi barang tambang, itu, ya, minyak bumi dan sebagainya. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk. Kajeun mere cenah geuningan pamilihan. Dipilih heula. Wah, itu goreng. Nya orang lembur saya mau cenah Pak Ustaz mah nyindiran. Lain nyindiran cing teh mah. Ceuk Allah janganlah
Kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri memicingkan mata. Cabe mereka nunggu segala rengkol, tak kakara dibikin, dari nu alus mana dijual. Tomat anu paretot, tomat nanti anu pararetot geuningan. Kan eta anu disadakohkeun mah. Anu alus mana dijual atuh Pak Ustad. Manya mere nu alus. Da isukna teh mere nu alus atuh. Wah, ieu mah ieu super kieu yeuh, cita tomatna ge. Apaan ceuk ayat? Bari ngahuleng. Apaan ceuk ayat ge cenah tong meren butut. Terus eta nu butut teh ka mana? Tuh namru dipicun cenah. Entong atuh dipicun teuing mah. Gitu nya. Jadi ini nyata. Kenapa Allah buktikan? Karena memang nyata. Sifat manusia itu ketika memberikan pasti we pemilihan. Urang arek sedekah acuk. Nya. Anu aya di lemari. Ngadadak arek disedekahkeun mah kabeh alus atuh. Ieu alus, ieu alus, ieu alus, ieu alus aing mah arek dibikeun teh. Nya, begitu ka undangan, ieu mah butut cenah. Kabeh jadi ngadadak butut rek ka undangan mah. Itu nu alus teh, meuli deui cenah eueuh. Itu. Nah ini barangkali yang disebut janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terbaik. Inilah yang disebut mempersiapkan sedekah yang terbaik. Tak cenah geuningan anu kurban tah cenah. Ulama anu kurban teh domba nu badag, sapi nu badag. Heueuh ari kamampuanana. Itu kumaha nya? Da hoyong mah atuh sapi teh nu satonan resep atuh. Itu nya domba anu 7 jutaan teh geuningan nya. Domba adem kan resepnya. Itu. Nya, tapi kan begitu praktekna mah. Aet ke heula. Itu. Ngarengkong. Bala-bala deh sama wajib, bala-bala korang mama sunah, bala-bala wajib. Tatak bala-bala langsung beak set. Sama wajib. Nah, ketika kita 267 maka 271, 272 dan sebagainya ta eta teh pahalana sadayana kanggo urang. Itunya. Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan 270-na maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Nya Allah teh uning atuh da naon dipasihkeun ku urang teh. Kan engke ge bakal kembali deui ka urang. Apa saja yang diberikan maka itulah yang akan kita terima. Ya itulah materi menyambut Ramadan. Pertama, mari bersihkan hati ya menyambut bulan suci. Kemudian yang kedua adalah dengan banyak berdoa, berharap kepada Allah. Dan yang ketiga, siapkan sedekah terbaik. 4, 5, 6, 7, 8 masih ada insya Allah di waktu yang akan kita alami ya, yaitu mempelajari ilmu, menyiapkan rencana ibadah yang matang, memastikan membayar hutang qada maksudna mah saum atau yalah pokokna mah persiapan memastikan tos kabayar teu acan orang teh dalam rangka menyambut Ramadan teh bilih aya nu kakantun itu teu acan mayar sametan saum. Ya, wah ya nasing salalabar. Kemudian yang ketujuh mempersiapkan fisik ya. Dan yang terakhir kita memohon tobat kepada Allah ya supaya di bulan suci Ramadan kita mendapatkan hasil yang maksimal. Itu saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup
dengan doa kifarahat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.